Baik Bapak Ibu, kita akan bahas mengenai kenapa harus menabung di 3A Networks CAR. Sebelumnya, saya mau menjelaskan kalau di 3A Networks, kita menabung investasi dan diproteksi. Di mana sama seperti perusahaan asuransi lainnya, di 3A CAR juga ada yang namanya biaya akuisisi atau biaya pengelolaan. Pertanyaannya sebelum Anda join di 3A Networks CAR ini, Anda rela nggak bayar biaya akuisisi 4,4 juta? Nah, 4,4 juta ini mahal atau murah? Saya tidak akan membahas ini mahal atau murah, karena mahal atau murah itu relatif dari mana Anda melihatnya. Sekarang kita lihat dari sudut pandang nilai dan manfaatnya yang kita dapatkan. Uang kita 4,4 juta yang dipotong sebagai biaya akuisisi selama 5 tahun ini akan digunakan sebagai biaya pengelolaan uang kita sampai usia 74 tahun. Saya ambil contoh, andai di antara kita ada orang yang mulai menabung pada usia 30 tahun. Berarti uang orang tersebut akan dikelola oleh perusahaan CAR dari usia 30 tahun sampai orang tersebut berusia 74 tahun. Jadi, uang orang tersebut akan dikelola selama 44 tahun. Apabila orang yang menabungnya lebih muda, contoh Anda adalah orang tua yang menabungkannya untuk anak Anda yang berusia 5 tahun, berarti biaya akuisisi tersebut akan digunakan untuk mengelola uang anak Anda dari usia 5 tahun sampai 74 tahun, yakni selama 69 tahun. Anak Anda hanya membayar biaya akuisisi selama 5 tahun saja sebesar 4,4 juta. Itu murah banget. Tetapi memang kita bayar biaya akuisisinya di 5 tahun pertama. Kenapa? Ya, karena perusahaan juga perlu untuk hidup. Untuk operasional perusahaan, untuk bayar gaji karyawan, sewa gedung, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi apabila orang tersebut masuk usia 30 tahun, jika kita hitung dengan biaya akuisisi 4,4 juta, dibagi 44 tahun, maka satu tahunnya orang tersebut hanya mengeluarkan Rp100.000 untuk biaya pengelolaannya, atau sekitar Rp8.333 per bulan. Baik, sampai sini semoga membantu Anda memahami kenapa Anda harus membayar biaya akuisisi. Sekarang kita lanjut ke tabel ilustrasi perkembangan investasi Anda. Berapa manfaat yang Anda terima dari investasi Anda? Di sini ilustrasinya adalah seseorang yang mulai menabung di usia 30 tahun. Dia menabung setiap bulannya 350.000. 350.000 per bulan sama dengan 12.000 sehari. Jadi, program ini bukan untuk mereka yang mampu atau tidak mampu, tetapi mau atau tidak mau. Hanya soal niat, karena 12.000 per hari ini adalah nominal yang terjangkau untuk semua orang. Kewajiban menabung di CAR hanya 5 tahun. Setelah 5 tahun, stop, tidak perlu menabung lagi. Nah, pertanyaannya, karena banyak sekali orang yang bertanya, nanti uang saya berkembang jadi berapa, Mbak? Nah, tabel di layar Anda bisa baca nilai investasi rendah, sedang, dan tinggi. Rendah 6%, sedang 14%, dan tinggi 20%. Maksudnya apa? Saya mau tegaskan lagi kepada Anda, nilai rendah 6%, sedang 14%, dan tinggi 20% di sini bukanlah bunga, tetapi asumsi perkiraan perkembangan dari nilai investasi Anda. Dan nilai ini juga tergantung dari niat Anda berinvestasi di CAR. Jika Anda berniat hanya untuk berinvestasi jangka pendek, kira-kira di bawah 5 tahun, maka Anda bisa asumsikan perkembangan tabungan Anda dengan nilai rendah saja. Kenapa? Karena uang Anda belum dikembangkan secara maksimal. Apabila Anda berniat untuk berinvestasi jangka sedang, kira-kira 6-10 tahun, Anda bisa asumsikan dengan nilai sedang. Tetapi, jika Anda berniat untuk berinvestasi jangka panjang, yakni di atas 10 tahun, Anda bisa asumsikan dengan nilai tinggi. Saya tegaskan kembali kepada Anda bahwa angka-angka yang ada di layar Anda ini bukan angka yang fix, Bapak Ibu, karena investasi tidak pernah ada angka pasti. Tetapi tabel ini dibuat juga berdasarkan dua hal. Yang pertama, keahlian perusahaan, dan yang kedua, track record perusahaan selama ini. Mari kita lihat. Di sini seseorang memulai menabung 350.000 per bulan dari usia 30 tahun sampai 34 tahun. Selama 5 tahun saja. Kemudian stop. Di akhir tahun kelima, uang orang ini berkembang menjadi berapa?
Nah, di layar Anda bisa kita lihat jika uangnya berkembang secara asumsi rendah. Seperti kita ingat tadi, modal uang kita 21 juta setelah dipotong biaya akuisisi 4,4 juta, sisanya 16 juta sekian. Itu adalah modal awal kita yang kemudian dikembangkan menjadi investasi. Setelah 5 tahun, uang orang tersebut berkembang menjadi 17 juta sekian. Itu jika perkembangannya rendah. Kalau perkembangannya sedang, berkembang menjadi 21 juta sekian. Tetapi jika perkembangannya bagus, itu berkembang menjadi 24 juta sekian. Tapi karena ini masih jangka pendek, maka saya mengajak Anda untuk berasumsi yang rendah saja, yakni 17 juta sekian. Nah, di tahun ke-10 perkembangannya menjadi berapa? Karena ini termasuk jangka menengah atau sedang, saya mengajak Anda untuk berasumsi yang sedang saja, yakni 38 juta sekian. Tapi, apabila orang ini mulai menabung usia 30 tahun dan serius komit untuk menggunakan dana tabungan ini sebagai modal dana pensiun atau tabungan hari tua, dan baru akan diambil saat dia berusia 55 tahun, mari kita lihat. Saat dia berusia 55 tahun, diperkirakan uangnya berkembang menjadi berapa? Nah, karena ini sudah termasuk jangka panjang, maka kita asumsikan perkembangannya bagus, yang tinggi, yakni uangnya berkembang menjadi 1 miliar lebih. Suatu perkembangan yang luar biasa, bukan? Tetapi sekali lagi saya tegaskan, angka 1 miliar ini bukan angka yang pasti. Hasilnya bisa lebih kecil dari 1 miliar, bisa juga lebih besar dari 1 miliar. Nah, kita berandai-andai. Andai saat usia 55 tahun, uang orang ini bukan 1 miliar, tetapi asumsikan jauh di bawah itu. Hitung yang buruknya. Andai berkembang hanya menjadi 700 juta atau hanya 500 juta saja. Masih bagus nggak menurut Anda? Kalau menurut saya, masih bagus sekali dibandingkan orang ini menabung secara konvensional. Nah, kita mulai bandingkan jika orang ini menabung secara konvensional di bank atau di tempat lain. Bedanya dengan menabung secara konvensional adalah nabung di konvensional itu tidak ada batas waktu. Jadi, jika Anda ditanya mau nabung bagusnya sampai kapan, ya sampai semampu dan sebisa Anda. Semakin lama semakin bagus. Tidak ada batas waktunya. Kita ambil dengan nominal yang sama, 350.000 per bulan, atau 4,2 juta setahun. Apabila orang ini ingin punya dana pensiun saat dia berusia 55 tahun, berarti orang ini harus terus menabung sampai usia 55 tahun, betul? Kita hitung. Dari usia 30 sampai 55 tahun, jaraknya adalah 25 tahun. Dikalikan 4,2 juta, maka jika orang tersebut mulai menabung setiap bulan 350.000, dari usia 30 tahun sampai 55 tahun, saldo tabungannya saat dia berusia 55 tahun adalah 105 juta. Ini adalah saldo kalau dia menabung secara konvensional. Dan dengan kondisi orang tersebut harus terus-menerus menabung dari usia 30 tahun sampai 55 tahun tanpa pernah bolong sekalipun. Jadi pilihannya hanya dua. Anda perlu menabung selama 5 tahun, setelah itu Anda tunggu sampai usia Anda 55 tahun dan perkembangannya luar biasa, atau Anda memilih menabung terus-menerus selama sekian puluhan tahun, tapi ujung-ujungnya saldo Anda malah semakin sedikit, Bapak Ibu, lebih kecil. Nah, ini hanya perbandingan, supaya Anda punya gambaran apa bedanya nabung di CHR dan nabung secara konvensional. Tetapi saya tegaskan kembali kepada Bapak Ibu, program ini dibuat bukan untuk menggantikan tabungan konvensional, bukan untuk menggantikan tabungan di bank, karena sifatnya berbeda ya. Jadi, kalau kita menabung secara konvensional, itu untuk jangka pendek, untuk harian. Tapi kalau Anda menggunakan program ini, saya ajak Bapak Ibu untuk serius dan fokus menggunakannya untuk jangka panjang, karena program ini tidak cocok untuk jangka pendek. Untuk Bapak Ibu yang masih ingin lebih tahu tentang program ini, silakan mengikuti kuliah WhatsApp yang diadakan setiap Jumat jam 19.30 waktu Indonesia Barat oleh Satu Hati Tim. Acaranya gratis, hanya melalui WhatsApp saja, bisa disimak sambil santai di rumah. Caranya cukup hubungi orang yang mengirimkan video ini kepada Anda, karena orang tersebut punya akses untuk mendaftarkan Anda ke dalam kuliah. Semoga bermanfaat dan salam sukses Satu Hati.